Asik, halo semua, dengan aku Adelia. Seneng banget aku bisa menemani kalian di acara Ayo Jajan hari ini. Kita tahu ya, jadi anak sekolah itu sibuknya luar biasa. Tapi teman kita yang satu ini punya cerita berbeda. Mereka berani bersekolah sambil berwirausaha. Penasaran? Yuk langsung aja kita panggil Mas Surya dan Mas Rizky. Halo Mas Surya, Mas Rizky. Halo semua. Boleh duduk Mas? Oke. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat dan baik saja ini. Alhamdulillah sehat. Perjalanan gimana, aman? Perjalanan aman tapi tadi ada kendala sedikit seperti itu. Kendala sedikit. Tapi sebelum aku masuk ke topiknya, aku ada slogan nih Mas. Jadi nanti kalau aku bilang ayo jajan, Mas Surya dan teman-teman semua jawab ngobrol seru jajan asik. Boleh dicoba ya? Ayo jajan, ngobrol seru jajan asik. Sebelum aku membahas tentang bisnisnya Mas Surya dan juga Mas Rizky, aku penasaran banget deh, kalian berdua tuh kenalnya di mana sih Mas? Untuk sebelumnya itu saya itu kenalnya itu udah dari kecil ya. Saya kenalnya itu dari TK itu bareng, SD bareng, SMP bareng. Jadi udah lama lah seperti itu. Berarti memang sudah bestie kental ya. Iya, pasti banget, suka duka bersama seperti itu berkata. Tapi kalau misal berteman dari kecil sampai sebesar sekarang itu pernah nggak sih ada problem yang besar gitu? Banyak. Tapi bisa menyelesaikannya ya. Iya. Bisa ya, seperti inilah umumnya berteman ya pasti ada bertengkarnya, pasti nanti balik lagi seperti itu. Beda lagi dengan kayak orang pacaran, kalau udah bertengkar ya udah pergi seperti itu. Kalau berteman ya bertengkar nanti balik lagi. Karena saling membutuhkan. Nah, ya. betul. Kalau boleh tahu sekarang Mas Surya dan juga Mas Rizky sekolahnya di mana nih? Kalau untuk saya sekolahnya di SMK Negeri 3 Banyumas. Kalau untuk saya di SMK Kartek 1 Jatinawang. Ambil jurusan apa Mas semuanya? Saya ambil jurusan seni karawitan. Kalau saya teknik mekanik industri. Oke. Dari tadi kan kita belum tahu ya Mas Surya dan juga Mas Rizky itu jualan apa. Boleh dong dikasih tahu jualan apa? Oke, sebelumnya itu saya itu jualnya kue balok lumer. Nah, kue balok lumer. Jadi apa namanya? Kayak yang orang tahu kan pasti balok itu apa sih, keras banget ya, tapi hasilnya enggak, dalamnya itu dipletek itu lumer. Iya, betul sekali. Gimana awal mulanya Mas Surya dan juga Mas Rizky memulai usaha kue balok ini Mas? Untuk awal mulanya itu saya terinspirasi dari TikTok. Iya, jadi kayak lewat beranda itu muncul, oh ini kue balok ini enak sekali nih, tapi di Banyumas itu belum ada itu di Purwokerto, tapi jauh, jadi saya kayak ingin mencoba sendiri membuat. Nah, tapi pas itu ternyata pas membuat kue baloknya itu harus butuh apa namanya tempat untuk membuat kue balok, terus modalnya juga lumayan. Nah, habis itu saya kubur lah, nggak jadi bikin kue balok. Tapi setelah beberapa bulan saya kayak nongkrong malam biasa ya, nongkrong malam anak muda itu kayak jam malam itu membahas bisnis lah seperti itu. Terus saya cerita ke Mas Rizky bahwa saya ingin membuat bisnis kue balok, nah, seperti itu. Kebetulan juga Mas Rizky-nya mau diajak ya Mas ya? Alhamdulillah mau, kayak sudah ada apa namanya ya? Kayak ikatan pengen berbisnis seperti itu. Boleh di-spill nggak sih untuk harganya? Boleh. Jadi untuk harga kue baloknya itu kita mulai dari harga 12.000 si 4, 15.000 si 5, 18.000 si 6.
seperti itu. Sangat affordable ya. Ya lumayan lah untuk di daerah Kalisalak dan sekitarnya itu harganya masih terjangkau. Berarti memang kue balok itu satu-satunya di wilayah tersebut ya Mas ya? Kalau awal itu memang di Kebasen itu cuma saya, Ya. tapi untuk sekarang itu kan udah apa namanya, kayak orang-orang juga udah pada tahu. Sekarang udah banyak yang buka itu apa namanya, tempat jualan kue balok. Jadi memang makin banyak Iya ya. betul sekali. Tapi ada rasa itu nggak sih, kayak rasa tersaingi gitu mungkin? Oh enggak. Rasa tersaingi ya jelas ada. Tapi saya adanya gini, ada tapi nggak terlalu banget karena kita itu apa namanya mempunyai personal branding. Jadi apa namanya, setiap usaha pasti ada takarnya sendiri. Jadi rezeki orang itu nggak bakal tertukar seperti itu. Yang penting kita itu berani beradu dengan apa yang kita punya seperti itu. Boleh dong dikasih tahu personal brandingnya Mas Surya dan juga Mas Rizky itu seperti apa? Bur. Jadi untuk personal brandingnya itu semisal apa namanya, kayak kita mampu bersaing di Ya. kue balok itu dari segi semisal rasa, dari segi kita bagaimana cara kita melayani pembeli seperti itu. Jadi kita mainnya di situ. Cara Mas Rizky dan juga Mas Surya mempromosikan kue baloknya itu gimana nih Mas? Lewat sosmed kah atau gimana? Ya lewat sosmed, media sosial TikTok dan WA. Boleh dikasih tahu dong caranya gimana nih? Apa ada slogannya Mas Surya dan Mas Rizky sendiri? Kalau untuk slogan kebetulan ada. Oke, ayo kasih tahu. Jadi semisal saya membuat video ini untuk mempromosikan itu ada slogannya. Ya. Halo Browir, kembali lagi bersama saya dan Black. Di sini kue balok sudah ready. Jadi yang mau merapat segera merapat, yang jauh mendekat, yang dekat mendekat lagi, seperti itu. Asik. Aku pengen tanya tentang resepnya ya. Dapat resep itu dari mana nih Mas? Kalau resep itu cari-cari di media-media sosial, contoh Google, ChatGPT, TikTok dan lain-lain. Tapi di riset ulang, di riset sendiri, jadi nggak terlalu niruin. Gitu. Awal mulanya bikin resepnya itu gimana? Tantangan terbesar saat membuat resep tersebut? Wah, banyak ya. Tantangannya itu banyak. Yang pertama itu tantangan dari modal. Modal itu sangat penting. Ya. Karena kayak kita mau membuat usaha tapi kalau modal itu sangat berat sekali. Jadi pas modal pertama itu apa namanya, kita PT-PT ya. PT-PT. Awal modalnya itu berapa Mas kalau boleh tahu? Awal modal alat sama bahan apa gimana? Ya. Alat sama bahan, kalau alat sekitar berapa? Alat itu sekitar 250.000. Satu alat itu? Iya, dan Itu udah cuma- sepaket komplit. Sepaket. Cuma apa namanya, cetakan sama tutupnya di atas. Belum lagi kompornya. Belum sama kompor. Pas bikin adonan itu pasti ada tantangan itu loh, kayak mungkin bantet atau kurang apa Iya gitu. ada. Awal-awal sering bantet. Gimana cara Mas Surya dan Mas Rizky untuk membuat resep itu agar jadi gitu loh? Ya awal-awalnya emang sering bantet, tapi terus di riset terus sampai 5 apa 6 kali sih ya. Banyak, bro, berulang-ulang kali. Jadi apa namanya, kayak kita tuh membenarkan dulu loh. Sebenarnya itu saya belum pernah mencicipi kue balok. Terus Terus? pertama kali. Iya, pertama kali membuat. Tapi ini kan saya juga belum punya skill sama sekali dalam Iya. bidang membuat kue ya. Jadi kayak masih awam lah, orang awam. Nah itu kita membuat kue baloknya itu berulang-ulang kali sampai percobaan ya 6 kali ya. Iya. 6 kali. Terus lumayan nih, langsung membuat open PO seperti itu. Bagiin ke tetangga dulu, terus katanya enak. Jadi langsung buat Open PO. Berarti awal-awal usaha itu Mas Surya dan Mas Rizky open PO dulu ya? Iya, betul sekali. Setelah itu gimana kok bisa sekarang jadi ada tokonya nih Mas? Awal-awal kan open PO dulu, Iya. terus udah kayak
ada punya nama lah, terus jadi pengen buka, tapi iseng-iseng dulu di Bendungan Gerak Serayu. Ya. Terus sampai sekarang jadi punya stand di Kalisana. Itu untuk tokonya itu di satu apa ya, kayak pernah sering berpindah tempat atau stay di satu tempat aja? Sebelumnya pernah, kita tuh pernah buka di toko yang awal itu apa namanya, udah lama sih, udah 1 bulanan. Nah itu awal dari usaha kita. Mungkin pas awal itu kita masih banyak kekurangan lah, kayak belum tahu bagaimana kita berdagang di dunia nyata, ibarat terjun di lapangan seperti itu, masih banyak. Dan akhirnya dari apa namanya, kayak mungkin yang punya tempat tersebut kurang suka ke kita, jadi pas itu kita pergi. Iya, perginya itu udah gak jual di situ lagi, seperti itulah. Butuh berapa lama sih waktu Mas Surya dan Mas Rizky untuk dapat toko yang baru itu? 1 hari. 1 hari Satu langsung dapat? hari, iya, karena apa namanya, pas kita pindah itu juga udah kayak apa, ada rasa lah, oh ini mungkin mau nih gitu. Jadi udah ada rencana, kalau nggak di sini ya di mana gitu, tuh udah ada di rencana kita seperti itu. Nah, untuk omset per minggu dan pembagian hasilnya itu gimana nih Mas? Kalau omset per minggu, omsetnya 1 harian sih, Mbak. Oh, 1 hari. 1 hari, jadi semisal hari ini kita jualan, nah itu terus nanti ditabung, dan untuk pembagian uangnya itu kita 1 bulan 1 kali, seperti itu. Jadi per bulan ya, Iya. bukan per minggu. Bukan per minggu. Setiap usaha itu kan pasti ada pasang surutnya ya Mas ya. Mas Surya dan Mas Rizky pernah merasakan rugi gitu nggak sih, yang benar-benar rugi banget? Ya kebetulan baru-baru ini. Boleh diceritain Mas? Ya apa namanya, kayak setiap usaha kan pasti ada pasang surutnya juga. Kita itu apa namanya, manusia, jadi ya harus bersabar. Nah pas kemarin itu apa namanya, kita udah prepare banyak ini ya, kayak mau menambah adonan udah ditambahin, tapi dilalah ada musibah, adonannya jatuh semua. Itu berarti ada yang terluka tidak? Ada. Tapi sekarang sudah aman ya? Sudah aman. Nah, Perasaannya Mas Surya dan Mas Rizky gimana pada saat itu? ya pas itu ya lumayan kecewa, tapi ya namanya usaha ya, mungkin ini cobaan seperti itu. Kalau ada cobaan ya kita rasakan, ya cobain aja lah, seperti itu. Pasti ada gantinya ya Iya Mas betul ya? sekali. Kita jadi tahu nih teman-teman, gimana awal mulanya Mas Surya dan Mas Rizky membuka usaha kue balok. Setelah ini aku penasaran banget gimana caranya Mas Surya dan juga Mas Rizky untuk membagi waktunya. Oke, jadi aku mau tanya tentang pembagian waktunya nih Mas Rizky, Mas Surya. Kan sekolah tuh biasanya pulang jam berapa sih Mas Rizky dan Mas Surya? Kalau saya pas pertama jualan kue balok itu kebetulan saya pas PKL. Iya, jadi PKL-nya itu pulangnya jam 1 siang. Nah, jam 2-nya itu kita langsung bikin adonan seperti itu. Kalau Mas Rizky pulang jam berapa? Kalau saya kan 2 shift kalau praktek. Iya. Kalau shift 1 pulang jam 12, kalau shift 2 pulang jam 4 sore. Gitu. Berarti kalau pulang sekolah itu langsung bikin adonan atau gimana Mas? Misal kalau saya shift 1 ya langsung buat adonan. Tapi kalau saya shift 2, saya belanja dulu, pagi belanja, terus siangnya sekolah, yang adon Surya sama yang bantuin. Gitu. Berarti banyak yang bantuin ya? Enggak. Cuma Kebetulan saya itu apa namanya, mengambil teman saya buat ngebantuin saya, cuma 1 orang. Seperti itu. Nah, kalau ada tugas sekolah nih Mas Rizky, Mas Surya, gimana cara bagi waktunya? Tugas yang bagaimana ini contohnya? Mungkin ada tugas jurusan atau tugas kelompok gitu.
Kalau sekarang kan udah kelas 3 jadi udah jarang-jarang ada tugas, udah PKL juga, udah UKK jadi lebih free. Lebih free. Di antara Mas Rizky atau Mas Surya siapa sih yang sering free gitu? Rizky sering free. Jadi pas saya PKL itu Mas Rizky itu free banget. Berarti semua dihandle sama Mas Rizky. Iya. Betul sekali. Dari belanja, dari segi peradonan itu Mas Rizky seperti itu. Berarti jika di antara kalian berdua ada yang kayak nggak bisa, itu tokonya tetap buka atau tutup, Mas? Ya tutup. Tutup. Karena satu nggak berangkat, satunya juga enggak. Paling kalau sorenya udah free tetap jualan. Semisal kalau cuma belanja sama nggak bisa ngadon itu tetap dihandle. Pernah nggak sih ada kayak rasa, aduh aku pengen libur nih jadi tokonya harus tutup gitu? Kalau untuk saat ini apa namanya kayak kita itu mau libur itu kayak merasa kayak aduh ini kasihan ini pembelinya ada yang beli tapi malah kita libur gitu, malah jadi kayak rasa ingin liburnya itu hilang, jadi kayak pengen jualan terus seperti itu. Berarti untuk kayak jadwal jualannya setiap hari itu selalu sama atau ada mulurnya nih, Mas? Beda. Kadang kalau Senin sampai Sabtu kan sekolah, Ya. jadi lebih kayak lebih sore. Lebih sore. Kalian berdua sekolah 6 hari atau 5 hari? Kalau saya itu 5 hari, 5 hari. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu libur. Nah, Kalau Mas Rizky 6 hari. 6 hari sekolah. Gimana sih responnya keluarganya Mas Rizky dan Mas Surya atau teman-temannya kalian berdua ketika kalian berdua tuh memutuskan untuk membuka toko? ya alhamdulillah respon dari kedua orang tua itu bagus, kayak mendukung saya untuk berbisnis kue balok seperti itu. Kalau Mas Rizky? Ya sama aja sih. Sama. Iya. Aku pengen tahu deh, apa kayak selama berjualan sambil sekolah gitu kayak ada rasa capek kah atau kesel gitu, kayak ada rasa capek gitu? Kalau rasa capek sih jelas ada, tapi ketutup sama rasa senengnya. Seneng berjualan kayak dapat uang jajan gitu lah. Gimana caranya Mas Surya dan Mas Rizky biar kayak capeknya itu hilang gitu? Kadang itu semisal yang satu ngeluh, yang satu tuh menyemangati kayak gitu Mbak. Jadi apa namanya, ibarat kata itu saling melengkapi. Jadi yang satu misal, aduh kesel banget kok gitu nih kayak pripe ya. Jadi misal Mas Rizky ngeluh, saya menyemangati kayak gitu. Ayo tutulan. Iya. Oh, duit apa enggak gitu. Semangat. Iya. Kalau pulang jualan itu biasanya langsung pulang atau main dulu nih? Kalau pulang jualan langsung pulang, tapi labas main. Jadi jualan terus nongkrong kayak gitu. Kita jadi tahu ya caranya Mas Surya dan juga Mas Rizky mengatur waktunya. Jadi mereka tetap bisa sekolah tapi juga masih tetap bisa jualan gitu. Selanjutnya aku pengen tahu tentang suka duka dan harapannya Mas Rizky juga Mas Surya untuk toko kalian ke depannya. Untuk suka dukanya sih semoga apa namanya langgeng terus. Maksudnya kayak hubungan pertemanan itu juga harus dijaga terus menerus. Terus setiap ada ujian atau ada kendala itu kita itu harus belajar menyikapi, bagaimana kita menyikapi ada musibah atau gimana. Dan untuk harapan saya semoga kelak saya dan Mas Rizky lulus itu bisa membuka cabang baru seperti itu. Oke, aku pengen tanya nih Mas Rizky, Mas Surya, kalau nanti semisal di antara kalian berdua tuh ada yang menikah gitu ya, itu usahanya bakal tetap berjalan atau gimana nih Mas?
Kalau planningnya sih kan mau baru lulus sekolah nih. Lulus sekolah nih saya pengennya daftar LPK, tapi yang LPK yang kayak cuma 2 jam sekolah. Jadi saya pengen jualan dulu sama Surya sambil nunggu modal gitulah. Kalau Mas Surya? Ya kalau setelah lulus sekolah jadi saya tuh belum kepikiran nikah. Jadi apa namanya, ibarat kata ini sebagai gerbang awal untuk menuju kesuksesan seperti itu. Kalau sekarang kalian berdua ada pujaan hati gitu gak sih? Boleh dikasih tahu? Pujaan hati ya, nanti aja lah ya. Berarti belum terpikirkan Belum, ya. Dan kalau semisal nih kue baloknya itu mungkin gak viral lagi Mas, ada gak sih planning kedua nantinya bakal jualan apa selain kue balok? Ada, tentunya kan ada. Jadi kalau semisal ini udah nggak terlalu booming, Ya. itu semisal ada lah pokoknya itu. Adalah pokoknya. Pokoknya Iya, gitu. jadi kita itu membuat gebrakan baru. Nah, jadi kayak misal kita sebagai genset itu jangan habis pikirannya. Jadi kayak apa yang belum ada itu kita coba buat ada seperti itu. Berarti boleh belum di-spill nih Mas? Belum. Juga akun media sosialnya kan bukan tentang cuma kue balok, bukan, tapi tentang pengargeng keluarga. Jadi bukan tentang usaha kue balok doang. Kalau boleh tahu pengargeng itu artinya apa tuh Mas? Kumpulan orang tengah. Jadi apa namanya kayak di tongkrongan itu apa namanya kayak orangnya itu unik-unik. Iya unik-unik. Jadi kayak yang satu kayak gimana, yang satu gimana. Jadi kalau digabungin menjadi pengar seperti itu. Pengar geng itu berkelompok. Nah, Ada berapa orang tuh Mas di itu Mas circle itu? berapa ya kisaran ada 7 orang ya ada. Banyak ya. 7 kalau yang sering ngumpul. Kalau yang Merantau. merantau ya ada. Berarti teman-temannya itu kayak beda-beda umurnya ya Mas? Beda-beda. Mas Surya sama Mas Rizky termasuk yang paling muda atau yang paling Muda banget. Saya muda. Tapi ya ada yang lebih tua, ada yang Ada yang SMP juga. ya tengah-tengah lah. Tapi bisa nyambung ya Mas kayak cara ngomongnya gitu? Ya karena apa namanya? Pengar. Iya itu pengar. Jadi mau bahas apa ya tetap nyambung seperti itu. Aku pengen boleh nggak sih kayak di skill untuk varian rasa dan juga topping-toppingnya nih Mas semuanya? Boleh, kalau varian rasa itu ada coklat sama pandan. Kalau topping tiramisu, keju, matcha, oreo sama taro. Tapi taruhnya nanti cara sih sekarang. Yang paling best seller itu apa? Paling best seller itu mix. Keju, tiramisu. Wah itu dan kalau digabungin asin dengan manis itu perbedaan kemecer banget itu. Lumernya dapat, meledak banget kalau di mulut. Biasanya tuh yang beli itu dari kalangan apa nih Mas? Anak-anak atau ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalangan banyak sih kalangan remaja sama anak-anak. Kalau ibu-ibu paling ibu-ibu ngidam. Ya, hitam. Anaknya kepengen, ibunya yang belikan seperti itu. Itu cuma bisa dibeli di toko atau boleh diantarin gitu ke mana? Boleh diantar tapi cuma area Kebasen, belum jauh-jauh. Berarti aku pengen beli tapi di Banjar tuh belum boleh Oh, ya. mohon maaf dulu kalau itu. Oh, aku pengen ke sana tapi kayak jauh banget. Nyamping aku beri. Nah seperti itu. Jadi kayak semisal dari Banjar banyak ya mau ke Kebasen itu jangan berpikir jauhnya. Kayak jalan-jalan baik ya gitu ya. Pasti nanti tidak merasa jauh. Jadi jangan tujuannya itu ke kue balok. Jadi tujuannya itu jalan-jalan. Seperti itu. Oke, terus ini apa? Ada nggak sih niatan untuk kayak nganter-nganterin sampai kemana gitu? Tentunya sih ada, tapi nggak ketemu bensin. Oh, kendalanya di bensin. Bensin. Semisal kayak kita mematok harga, semisal kayak tempatnya jauh, harganya sekian. Itu mungkin semisal pesannya banyak itu masih bisa ya. Tapi semisal kayak pesan 1 box 2 box, jauhnya ke Banyumas itu kan mungkin Ke Banjar sih iya Mas. belum ketemu. Paling Bisa.
mungkin habis lebaran kita itu membuka Grab. iya Grab. Grab. Ada niatan nggak sih kayak untuk sampai mananya gitu? Kalau sampai mana sih belum ya Mbak, karena kita itu masih di apa namanya kayak berbisnis di lokalan lah, jadi kayak misal belum bisa kirim ke luar daerah itu belum bisa, karena kita itu belum mencoba kayak mengantisipasi apakah dalam perjalanan pengiriman itu kue-kuenya aman apa enggak kayak gitu, itu belum kepikiran sih. Oke. Jadi sebelum kita akhiri ya obrolan ini, boleh Mas di-spill untuk lokasi kue baloknya Mas Rizky dan juga Mas Surya? Kalau lokasi kue baloknya itu di sebelah Balai Desa Kalisalak, Kepasen, Kabupaten Banyumas. Jadi buat teman-teman yang nanti mau beli kue baloknya Mas Rizky dan juga Mas Surya, langsung datang aja ke toko kue baloknya Mas Surya. Dan Mas Rizky. Mas Rizky. Ya, betul sekali. Jadi yang mau membeli kue balok segera merapat ya. Lokasinya itu sangat terjangkau di sebelah lapangan. Jadi yang mau bingung pilih jajan apa itu di Kalisalak itu banyak sekali. Ibarat kata gudangnya jajan untuk menyore bersama pasangan, orang tua atau bersama adik kecil itu rekomendasi banget seperti itu. Boleh dikasih tahu juga dong Mas jam bukanya biar teman-teman yang lain pada tahu. Kalau jam buka itu jam 4 sore sampai habis. Oke, nanti semoga aku ada waktu, ada temen juga biar nanti aku bisa cobain kue balok dan jajanan lain yang ada di Kalisalak ya Mas ya. Mas Surya dan Mas Rizky telah membuktikan meskipun mereka berwirausaha tapi tetap bisa bersekolah ya. Dan untuk teman-teman yang lain yang masih muda, ayo gunain masa muda kalian dengan hal-hal yang positif seperti Mas Rizky dan juga Mas Surya. Saya Adelia dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.